wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Harjono, SPD MSI, dan Bapak Dimas Gilang Ramadhani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik Fisik. Saya Aisyah Gita Syafikoh dengan NIM 240406047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal reaksi nukleofilik SN1 dan SN2. Kita akan masuk ke soal nomor 1, yaitu jelaskan perbedaan reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan SN2 ditinjau dari A. Jumlah tahap reaksi. Untuk SN2 terdapat satu tahap, yaitu serangan nukleofil dan pelepasan leaving group terjadi bersamaan. Untuk SN1 ada dua tahap, yaitu pelepasan leaving group membentuk karbokation, kemudian serangan nukleofil. Yang B. Hukum laju reaksi. Untuk SN2 yaitu K. substrat nukleofil, sedangkan untuk SN1 ada K substrat. Kemudian ada C, jenis substrat yang paling mudah bereaksi, yaitu SN2 mudah bereaksi pada metil atau 1 derajat atau sterik kecil, sedangkan SN1 mudah pada 3 derajat atau 2 derajat atau karbokation stabil. Untuk D, kekuatan nukleofil, SN2 butuh nukleofil kuat, sedangkan SN1 tidak berpengaruh banyak, atau bisa jadi nukleofil lemah juga bisa. Untuk E, jenis pelarut yang mendukung. Untuk SN2 lebih cocok pelarut polar aprotik, sedangkan SN1 lebih cocok pelarut polar protik atau stabilkan karbokation. Kemudian yang F, kemungkinan terbentuknya karbokation. Untuk SN1 terbentuk karbokation, sedangkan untuk SN2 tidak. Yang G, stereokimia produk yang dihasilkan, yaitu SN2 inversi konfigurasi dan SN1 ada rasemisasi. Untuk membedakannya secara mudah, dapat dibayangkan jika reaksi SN1 itu seperti tamu yang sabar, dia menunggu pemilik rumah atau gugus pergi keluar dulu, baru dia masuk. Makanya ada dua tahap, sedangkan untuk SN2 itu tipe yang terburu-buru. Jadi, dia mendobrak masuk dari pintu belakang sambil menendang secara kasarnya pemilik rumah keluar di saat yang bersamaan, makanya cuma butuh satu tahap dan posisi barang di dalam rumah jadi terbalik atau inversi. Lalu kita akan masuk ke soal nomor 2, analisis hasil reaksi dan mekanisme SN1. Untuk nomor 2A, tentukan produk utama dan tuliskan mekanisme reaksi lengkap untuk reaksi berikut. Terdapat reaksi CH3 3 kali CBr plus H2O. Untuk tahap pembentukan karbokation, Br lepas membentuk karbokation tersier dengan rumus CH3 3C+, dan ion Br-. Lalu untuk tahap serangan nukleofil, air atau H2O menyerang karbokation membentuk intermediat bermuatan positif. Lalu untuk tahap deprotonasi, satu molekul air lain mengambil ion H+ dari oksigen menghasilkan alkohol. Karena substrat ini sangat gemuk atau tersier, nukleofil air tidak bisa sembarangan nabrak. Jadi Br harus rela lepas terlebih dahulu pada tahap 1. Setelah ada ruang kosong dan bermuatan positif, karbokation, berulah air masuk menempel pada tahap 2. Terakhir, karena air membawa kelebihan hidrogen, satu hidrogen harus dibuang agar senyawanya jadi stabil berupa alkohol pada tahap 3. Lalu masuk ke nomor 2B, tentukan produk utama dan tuliskan mekanisme reaksi lengkap untuk reaksi berikut. Terdapat reaksi C6H5CH2Cl plus CH3OH. Lalu jelaskan mengapa keberadaan cincin benzena memengaruhi kestabilan intermediat yang terbentuk. Untuk produk utamanya didapatkan C6H5CH2OCH3 plus HCl. Untuk mekanismenya, Cl lepas membentuk karbokation benzilik atau C6H5CH2+, metanol atau CH3OH, lalu menyerang karbokation tersebut diikuti deprotonasi menghasilkan eter. Untuk pengaruh cincin benzena sangat menstabilkan karbokation intermediate yang terbentuk melalui efek resonansi atau delokalisasi elektron dari cincin ke atom karbon positif. Lalu reaksi ini bisa terjadi dengan mudah karena ada cincin benzena. Meskipun benzena ini ukurannya besar, ia sangat baik hati. Saat klorin lepas dan meninggalkan muatan positif, cincin benzena meminjamkan elektron-elektronnya atau resonansi untuk menstabilkan muatan tersebut sehingga reaksi SN1 berjalan mulus. Masuk untuk nomor 2C.
Ada urutkan senyawa berikut dari paling mudah hingga paling sukar mengalami SN1, sertakan alasan singkat. Nomor 1 ada tersier butil klorida, nomor 2 ada benzil klorida, nomor 3 ada 2 kloropropana, nomor 4 ada 1 kloropropana. Untuk urutan yang paling mudah ke sukar ada benzil klorida setara dengan tersier butil klorida, lalu yang kedua ada 2 kloropropana, yang ketiga ada 1 kloropropana. Untuk alasannya, kereaktifan SN1 bergantung mutlak pada stabilitas karbokation. Karbokation benzilik dan tersier butil adalah yang paling stabil karena resonansi dan hiperkonjugasi, disusul sekunder atau 2 kloropropana, dan terakhir primer atau 1 kloropropana yang sangat tidak stabil. Karena kunci dari SN1 adalah kestabilan karbokation. Siapa yang punya teman yang paling banyak untuk menstabilkan diri, dia yang paling reaktif. Benzil punya teman cincin resonansi, tersier butil punya 3 metil pendukung. Sebaliknya, 1 kloropropana itu sendirian. Oleh karena itu, dia sangat sukar bereaksi via SN1. Untuk nomor 2D, yaitu suatu senyawa chiral 1 bromo 1 feniletana direaksikan dengan etanol dengan reaksi C6H5 HBr CH3 plus C2H5OH. Lalu yang pertama ada tuliskan produk utamanya. Didapatkan produk utama yaitu 1 etoksi 1 feniletana. Yang kedua ada tentukan mekanisme yang paling mungkin adalah SN1 karena terbentuk karbokation stabil. Yang ketiga ada jelaskan bagaimana stereokimia produk dapat terbentuk, yaitu karena intermediate karbokation memiliki bentuk planar. Nukleofil etanol dapat menyerang dari sisi atas maupun sisi bawah dengan probabilitas yang sama, yaitu 50 dibanding 50. Untuk nomor 4, apakah produk cenderung tunggal atau campuran stereoisomer? Jelaskan. Campuran racemat atau campuran stereoisomer enantiomer R dan S. Karena di tahap pertengahan, senyawa ini berubah bentuk menjadi datar sempurna seperti piring. Karena datar, etanol punya peluang yang sama untuk mendarat dari sisi atas maupun sisi bawah. Ibarat melempar koin, hasilnya 50 dibanding 50. Inilah sebabnya mengapa hasilnya adalah campuran 2 konfigurasi atau racemat, bukan produk tunggal. Lalu kita masuk ke soal nomor 3B, ada tentukan produk utama dan tuliskan mekanisme reaksi lengkap untuk reaksi berikut. Terdapat reaksi C6H5CH2Br plus Cn-. Lalu jelaskan mengapa substrat tersebut tetap dapat bereaksi cepat meskipun mengandung cincin benzena. Untuk produk utamanya ada C6H5CH2Cn plus Br-. Untuk mekanismenya, ion Cn- menyerang langsung atom primer dari arah berlawanan dengan gugus Br atau serangan belakang dan secara serentak Br terlepas. Lalu untuk alasan tetap reaksi, ada atom karbon yang mengikat Br adalah karbon primer sehingga halangan steriknya sangat minim, memungkinkan nukleofil mudah mendekat untuk SN2, walau ada cincin benzena di sebelahnya. Karena walaupun molekul ini punya cincin benzena yang besar, atom brominnya berada di posisi pintu depan yang sangat terbuka atau karbon primer. Jadi ion sianida atau Cn- tidak terhalang sama sekali untuk langsung menabrak dari belakang dan mengusir bromin seketika. Lalu masuk ke nomor 3C, ada urutkan senyawa berikut dari paling mudah hingga paling sukar mengalami reaksi SN2. Sertakan alasan singkatnya. Untuk yang pertama ada bromometana, yang kedua ada bromoetana, yang ketiga ada 2 bromopropana, yang keempat ada tersier butil bromida. Untuk urutan yang paling mudah ke sukar, terdapat yang pertama bromometana, lalu bromoetana, disusul oleh 2 bromopropana, dan yang terakhir ada tersier butil bromida. Untuk alasannya, kereaktifan SN2 ditentukan oleh halangan sterik atau kerumitan gugus di sekitar atom C. Semakin sedikit halangannya, semakin mudah nukleofil menyerang dari belakang. Karena reaksi SN2 itu butuh ruang kosong untuk menabrak dari belakang. Bromometana itu ibarat jalan tol yang kosong, bebas hambatan. Sebaliknya, tersier butil bromida itu penuh sesak seperti kemacetan di Jakarta. Nukleofil sama sekali tidak punya ruang untuk masuk.
Lalu masuk ke soal nomor 3D, yaitu perhatikan dua konformer kursi dari 1 bromo 2 metil sikloheksana. Pada konformer 1, atom Br berada pada posisi aksial, pada konformer 2, atom Br berada pada posisi ekuatorial. Untuk pertanyaan nomor 1, konformer manakah yang lebih mudah mengalami reaksi SN2? Yaitu jawabannya adalah konformer 1 yang Br-nya berada pada posisi aksial. Lalu jelaskan alasanmu berdasarkan arah serangan nukleofil dan hambatan sterik. Pada SN2, nukleofil harus menyerang dari sisi berlawanan dengan ikatan CBr atau 180 derajat. Jika Br berada di posisi ekuatorial atau konformer 2, serangan dari aksial akan sangat terhalang oleh atom hidrogen aksial lain. Jika Br di posisi aksial, serangan dari arah ekuatorial jauh lebih terbuka dan minim halangan. Lalu nomor 3 ada jika Br digantikan oleh CH melalui mekanisme SN2, jelaskan perubahan orientasi gugus pada karbon yang bereaksi. Jika Br atau aksial digantikan oleh OH lewat SN2, maka arahnya terbalik, OH akan menempati posisi ekuatorial. Untuk menyerang target atau Br di SN2, kita harus masuk lurus dari belakangnya. Kalau Br-nya menyamping atau ekuatorial, jalan dari belakangnya tertutup tiang-tiang rumah atau atom hidrogen. Tapi kalau Br-nya berdiri tegak atau aksial, jalan dari arah samping atau ekuatorial sangat terbuka lebar untuk nukleofil masuk. Dan karena diserang dari samping, si nukleofil OH otomatis menetap di posisi samping atau ekuatorial itu. Lalu yang terakhir ada nomor 3E, senyawa R2-bromobutana direaksikan dengan ion hidroksida. Dengan reaksi R, CH6CH-Br CH2CH3 plus OH-. Untuk yang pertama ada tuliskan produk reaksinya. Produk reaksinya yaitu S2-butanol. Lalu nomor 2, gambarkan atau jelaskan mekanisme serangan nukleofilnya. Mekanismenya adalah ion hidroksida atau OH- menabrak atom kiral dari sisi berlawanan persis dengan posisi ikatan atom bromin atau backside attack. Yang nomor 3 ada jelaskan perubahan konfigurasi yang terjadi pada pusat kiral. Yang terjadi pada pusat kiral yaitu inversi atau pembalikan arah konfigurasi absolut. Yang nomor 4, apakah produk mempertahankan konfigurasi awal atau mengalami inversi? Jelaskan. Tidak, karena mempertahankan konfigurasi awal, melainkan mengalami inversi dari R ke S. Karena ini adalah kejadian klasik payung terbalik, ion OH- menabrak dengan sangat kuat dari arah belakang sehingga mementalkan bromin keluar. Dorongan yang kuat ini membentuk struktur molekul terbalik, posisinya seperti payung yang tertiup angin kencang badai. Otomatis strukturnya berubah total dari R menjadi S. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.